Datang ke Abah itu bagi murid yang ingin maju wajib hukum. Yang catat, yang ingin maju. Kalau yang tidak ingin maju, suka-suka. Mursyid ada, tapi saya kayaknya cukuplah sekali aja, cukup tahu. Ya nggak apa-apa. Berarti tidak ingin maju. Kalau yang ingin maju, datang ke Abah wajib. Sekapan sekali, terserah Bapak Ibu. Paling jauh tuh sebulan sekali, paling jauh sebetulnya Pak. Iya, terlalu lama. Kalau bisa, apalagi pengedar, para sesepuh ini sebulan 2 kali, seminggu sekali. Kalau dengan cinta tuh nggak ada jauh Pak. Ya, nggak ada jauh. Yang membuat jauh itu apa? Males, setan. Jangankan ke Sinarasa, dari Gombong ke Kebumen aja kata setan jauh, hujan, ini diam aja. Modal. Mati hati kita. Naudzubillah min Jali. halus Pak babah ini kalau kita tidak bergabung. Baik, kembali. Ini saya tidak akan terlalu melebar. Jadi thariqat diartikan jalan adalah jalan yang harus ditempuh oleh siapa saja dengan pemandu jalan untuk ruh kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berthariqat, tanpa mengikuti jalan, kita mau ikut jalan siapa? Nggak bisa Pak. Saya mah tidak thariqah-thariqahan, misal tidak mursidan, saya mah langsung saja ikut Nabi. Mimpi ya ngomongnya ya. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Nabi tidak? Tidak. Tapi iman ke Nabi? Harus pasti, alhamdulillah. Ada keterangan Syekh Daud Al-Kabir mengatakan hakikatul mutaba'ati ru'yatul matbu'i fi kulli syai'. Yang disebut mengikuti itu sah disebut mengikuti kalau yang diikutinya terlihat dalam segala sesuatunya. Harus ada, harus terlihat. Sekarang kita ikut Nabi, Nabinya sudah tidak terlihat. Bagaimana? Makanya tadi jawabannya. Wal arifuna nawabun ani. Ulama ahli marifat itu penerus aku. Di hadis lain Nabi menyatakan di kitab Miftahus Sudur. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia orang yang bisa melihat aku dan dia beriman kepadaku, kata Nabi. Wa tuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Dan bahagia juga orang yang bisa melihat orang yang melihat aku dan beriman kepadaku melalui melihat orang itu. Itu panjang. Wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanabi. Gini. Ini harus ngerti. Mas Nur, berdiri. Apa siapa namanya? Berdiri. Mas Gondrong, berdiri. Ini ada 3 contoh saja. Ini masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Supaya ngerti hadis barusan, kata Nabi, bahagia orang yang bisa melihat aku dan beriman kepada aku, beriman kepada Nabi. Karena banyak yang lihat Nabi tapi tidak iman ke Nabi, betul? Abu Jahal lihat Nabi tapi dia tidak iman ke Nabi. Contoh. Ini posisi Nabi. Ini orang yang melihat Nabi. Pak siapa namanya? Pak Supri. Pak Supri melihat ini. Yang pertama, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku. Pak Supri hidup bersama Nabi. Contoh ini ya. Contoh, Pak Supri hidup bersama Nabi, melihat Nabi dan dia iman taat mengikuti ibadah Nabi. Singkat cerita, meninggal Nabi. Duduk, meninggal. Waduh. Supaya ngerti. Orang ini yang melihat Nabi masih hidup. Nabi yang dilihat sudah meninggal. Tapi Mas Dwi ini tidak lihat Nabi karena Nabi sudah meninggal. Mas Dwi lihat orang yang melihat Nabi. Dan Mas Dwi beriman kepada Nabi melalui ini. Kata Nabi, bahagia orang yang melihat aku dan dia beriman kepadaku. Mengerti? Meninggal Pak Supri. Panjang hadis tadi.
Wa tuba liman ro'a, man ro'a, man ro'a. Dan bahagia orang yang melihat, terus. Dan paling ujung, orang yang melihat sampai aku itu dia beriman kepadaku lewat orang-orang itu. Duduk Mas Dwi, makasih. Nah, silsilah itu, Bapak Ibu ini ya. Silsilah mata rantai ini orang-orang yang melihat sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya, imannya, taatnya betul-betul, bukan hanya di mulut saja. Zahiran wa batinan. Silsilah ini yang Allah takdirkan, yang full maksimal mengikuti orang yang mengikuti orang ke sana yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut Abah Awas itu karena Abah Awas ikut Abah Anom. Abah Anom ikut Abah Sepuh. Kesananya ikut si Abdul Qadir, kesananya ikut Abu Bakar, kesananya ikut kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ikut Abah Awas segala sesuatunya itu sama dengan mengikuti Nabi. Karena Abah Awas melakukan semua yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Sampai di situ mengerti? Kalau Bapak Ibu bilang, saya mau langsung aja ikut Nabi, bisa gitu? Nggak bisa, Pak. Saya jago baca kitab. Boleh jago baca kitab. Giliran ibadah batinnya gimana? Tidak ada ibadah batin itu di Quran. Di tulisan Quran huruf, adanya di dada Syekh Mursyid. Karena ilmu ada dua. Al-ilmu ilmu awraq wa ilmu adwa. Ada ilmu awraq, ada ilmu adwa. Al-ilmu awraq fi suturil kutub. Ilmu awraq itu adanya di tulisan-tulisan kitab. Kitab-kitab itu ilmu awraq. Ilmu dari kertas. Wah, itu mau pada jago-jago bacanya, lihat pada ketalan. Itu ilmu awraq, masuk otak. Tapi ilmu adwa, ilmu rasa, ilmu batin tidak ada di tulisan kertas, Mas. Apalagi nyebutnya? Bayu. Ilmu adwa. Di mana adanya? Fisuduri syuyuh. Ilmu adwa, ilmu rasa, ilmu batin hanya ada di dada Syekh Mursyid. Nah, yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid itu adalah cahaya Allah yang sudah dimasukkan ke dalam dada kita. Setelah masuk cahaya, insyaallah maka dada jadi lega. Setelah talqin beda dengan sebelum talqin tidak? Sebelum dan sesudah talqin beda apa sama? Beda. Sebelum ditalqin mumet. Betul. Ya, Pak Santun. Mumet, temperamen, cepat marah dan lain-lain. Setelah talqin bisa senyum. Senyumnya lebar lagi. Karena nikmat. Jadi yang belum talqin, yang mau, ini ada wakil talqin. Mumpung kesini, kan takdir juga beliau bilang. Ini takdir jadi wakil talqin, jangan mengelak. Kalau menolak takdir berarti. Ini mah dari beliau, saya tidak. Doakan beliau semoga panjang usia. Amin. Amin. Terserah beliau ya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, manaqib diadakan oleh guru kita, disebarkan di mana-mana untuk ajang silaturahmi dan silaturruhi, menyambungkan silaturahmi dan menyambungkan ruh kita dengan para silsilah. Manaqib itu apa? Ya yang nggak pernah datang ke manaqib nggak tahu. Kalau mau tahu ya datang aja. Itu dari tadi sampai sekarang ini manaqib. Manaqib itu asal katanya dari nakbun. Nakbun itu artinya jalan turun naik, Pak, begitu. Menurut istilahnya ma'urifa bihi minal khisalil hamidati wal akhlaqil jamilati. Manqobah atau manaqib itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui dari diri seseorang tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang kemuliaan dirinya. Itu namanya manqobah atau manaqib jamak. Kita dengar manqobah. Di Indonesia kebanyakan yang dibaca manqobahnya Syekh Abdul Qadir. Kebanyakan, tapi ada juga manqobah yang lain. Ya silakan. Kan tadi jalan beda. Mau lewat sini, mau lewat silakan. Thariqat pun banyak. Ada Qadiriyah saja, ada Naqsabandiyah saja, ada Qadiriyah
Naqsyabandiyah, ada Idrisiyah, ada Sadiliyah, ada Satoriyah, ada Usmaniyah. Bebas, silakan pilih. Kalau Ustaz Daniel, saya Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Suryalaya. Gak bisa begini, kalau saya mah ke tarekat itu ikut, ke tarekat ini ikut. Tidak bisa, jangan. Kamu nanti stres. Iya, ke sana ikut, nggak boleh. Harus satu dipilih. Kenapa? Tarekat itu kendaraan. Guru itu kendaraan. Mau ikut kendaraan mana? Pilih satu. Saya mau ke Jakarta, silakan. Mau pakai Budiman, Doa Ibu, Keramat Jati, Prima Jasa, satu bisnya, jangan dua. Kalau naik 2 bis nggak nyampe. Contoh, kaki kanan ke Budiman, kaki kiri Prima Jasa, maju, bisa nggak bisa? Silakan pilih, bebas. Jangan, tidak ada pasangan. Saya Budiman aja, monggo. Saya Prima Jasa aja, monggo. Itu. Kalau yang nggak tahu, saya ke sana bermursyid, ke sini bermursyid. Itu nggak tahu. Bapak Ibu nggak tahu. Tidak bisa seorang murid punya syekh, punya guru ruh lebih dari satu. Kenapa? Tidak akan bisa berkhidmat. Berkhidmat itu wajib, Pak, bagi murid. Melayani, taat kepada guru itu wajib. Sekarang kalau punya 2 syekh mursyid, dua-duanya manggil, dua-duanya memerintahkan. Mau gimana? Misalkan kata mursyid A, Daniel ke sini. Monggo, yang satu lagi, Kring, Nil ke sini. Aduh, mau gimana ini? Maka diibaratkan di kitab Anwar Ghudsiyah, murid yang punya guru mursyid lebih dari 1, seperti perempuan punya suami lebih dari 1. Gak bisa. Kalau laki-laki mah boleh punya istri lebih dari 1. Oh, belum apa-apa udah gini, Bu. Tenang, Bu. Ini kan bicara hukum ya, Kiai mau 4 juga silakan, saya dukung ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi manaqib ini menceritakan riwayat hidup orang soleh. Tujuan kita duduk dan mendengarkan untuk mengikuti perilaku-perilaku soleh itu. Dan yang paling pokok menurut Syekh Daud Al-Kabir, hikayatun wa ahwalul arifi jundun min junudillahi yuqawi biha qulubal muridin. Setiap dibaca manqobah riwayat hidup orang soleh, kita mendengarkannya untuk apa? Yuqawi biha qulubal muridin, menguatkan hati para murid. Saya berani bicara, kalau murid di thariqat telah ditakin rajin manaqib dengan murid yang telah ditakin tapi tidak suka manaqib, beda kekuatan ruh. Kalau jarang manaqib lemah, Pak. Lemah, bahkan lemah syafat misalnya. Kalau rajin manaqib, gorejak kata orang Sunda, ruhnya sehat. Alhamdulillah, karena bergabung. Itu berkah, Pak, manaqib. Aduh, berkah. Dari Pak Santun, alhamdulillah ya, dipilih Allah, dipilih Abah untuk sebulan 4 kali, hebat, Pak. Alhamdulillah. Ini rezeki berkah. Jangan sampai nyisa nih, bawa bungkus nanti ya. Ya, Pak Santun ya. Iya, daripada busuk di luar, mending busuk di dalam. Dimakan. Itu sajalah pertemuan pertama ini, Pak Santun dan semuanya. Jadi dari saya, thariqat itu jalan atau cara, dua-duanya dibutuhkan. Untuk sampai kepada Allah tidak bisa sendirian, butuh guru ruh yang menyampaikan. Nabi saja ada mursyidnya, yaitu malaikat Jibril, apalagi kita. Yang kedua, thariqat itu cara, maksudnya cara zikir, cara ibadah juga yang terbimbing. Tanpa pakai cara, segala sesuatu tidak akan maksimal. La ilaha illallah diucapkan seperti tadi, itu contoh dan cara dari Allah lewat Jibril, lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu, jangan bimbang, amalkan dengan sungguh-sungguh oleh kita supaya terasa hasilnya. Ya. Nanti pertemuan yang akan datang, kenapa di kita belum banyak orang yang tahu tentang zikir seperti ini? Betul apa betul? Betul. Nah, nanti kalau kesini lagi semoga panjang umur. Amin. Ya, Pak Santun ya. Wah, masih banyak yang harus dibicarakan, Pak. Masa harus semua saya ngomong sampai jam 12? Bisa saja kuat, tapi Bapak oper giginya tadi berapa kali nanti? Mohon maaf semuanya ya. Doakan juga saya semoga semakin istiqomah. Amin. Semakin soleh. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah pasti orang-orang soleh dan soleha. Amin.
Saya yang ngomong nih yang butuh didoakan oleh semua. Semoga pertemuan ini mau berkah bagi kita semua. Amin. Dan kalau mau berkah, masa baos qaddasallahu sirruh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.